Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. 30 September 1965 bukan kali pertama bagi PKI melakukan pemberontakan, karena pada tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan di daerah Madiun, Jawa Timur. Amir Syarifuddin dan Musso adalah pelopor pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Dengan adanya ajaran mengenai Nasakom dari Presiden Soekarno, memberikan keuntungan besar bagi PKI, karena membuat PKI menjadi bagian resmi dalam susunan politik Indonesia, yang sebenarnya hanya akan membuka jalan untuk PKI menjalankan segala rencana mereka. Salah satu bukti nyata pergerakan PKI adalah pemberontakan G30 SPKI yang dikomando oleh DN Aidit. Selain ingin menguasai pemerintahan, ada juga faktor lain yang menyebabkan PKI melakukan pemberontakan, yaitu pembunuhan para perwira Angkatan Darat merupakan puncak latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas pada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Hal tersebutlah yang memicu peristiwa G30 SPKI. Soekarno disebut-sebut menanggapi isu dengan memerintahkan pasukan Cakra-Birawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili. Nama dalam prosesnya konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan, sehingga membunuh ke-6 petinggi Angkatan Darat. Tujuan G30 SPKI yang pertama, menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan ingin merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mengkomuniskan Indonesia dan ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Menyebutkan 7 pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat. Yang kedua, Mayor Jenderal Suprapto sebagai Panglima Angkatan Darat di bidang administrasi. Yang ketiga, Mayor Jenderal TNI Mas Tidarmo Haryono sebagai Panglima Angkatan Darat di bidang perencanaan dan pembinaan. Yang keempat, Mayor Jenderal TNI Siswando Parman sebagai Panglima Angkatan Darat di bidang intelijen. Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan sebagai Panglima Angkatan Darat di bidang logistik. Yang keenam, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswami Harjo sebagai Inspektur Kehakiman. Yang ketujuh, Letnan Pierre Tendean sebagai Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai G30 SPKI. Gerakan 30 September ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain yang dibunuh
oleh pasukan Partai Komunis Indonesia dengan taktik pembunuhan yang kejam dan juga memberontak. Tokoh yang pertama yaitu Jenderal Ahmad Yani, terbunuh oleh segerombolan anggota PKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 dengan cara pasukan PKI mengepung kediamannya kemudian membunuh Jenderal Ahmad Yani. Tokoh yang kedua yaitu Mayor Jenderal R. Suprapto. Pada malam penculikan, ia sepulang dari dokter gigi, namun beliau merasa tidak nyaman untuk beristirahat. Kemudian beliau melanjutkan tugasnya yang akan dikirim ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4.30 dini hari, pasukan PKI mendatangi rumahnya dengan menyamar sebagai Cakrabirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Suprapto menuruti perintah anggota PKI tersebut dan tidak menyadari bahwa beliau dibawa ke lubang buaya, disiksa kemudian dibunuh. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Mayor Jenderal M.T. Haryono yang beberapa kali ditembak, namun beliau melakukan perlawanan terhadap PKI di kediamannya. Saat mencoba melakukan perlawanan, beliau langsung ditembak dan diseret naik ke atas truk rombongan PKI dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tokoh yang keempat yaitu Mayor Jenderal S. Parman yang diculik sekitar pukul 4.00 dini hari. Ia terkecoh dengan penampilan rombongan PKI yang mengenakan seragam Cakrabirawa, namun berbeda dengan sebelumnya. Penculikan di rumah Parman berjalan dengan lancar tanpa beliau melakukan perlawanan terhadap PKI. Kemudian tokoh yang kelima yaitu Brigjen D.I. Panjaitan yang diculik waktu subuh pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan perdaya PKI yang menyamar menjadi suruhan Pak Soekarno dan menyuruhnya untuk segera mendatangi Bapak Soekarno. Dengan tampilan rapih beliau dan lengkap dengan penampilan pejabat negara. Namun, selang waktu beberapa menit, pasukan PKI menembak barang yang ada di dalam ruangan Jenderal Panjaitan. Beliau sempat melakukan perlawanan terhadap PKI, namun karena terlalu banyak pasukan, akhirnya beliau ditembak di depan halaman rumahnya dan kemudian dibawanya pergi untuk menuju lubang buaya. Yang keenam yaitu Brigjen Suroyo Siswodiharjo yang didatangi oleh pasukan PKI pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari. Rombongan tersebut melarang siapapun melintas di jalan sekitar rumah sang jenderal. Pasukan juga menyiksa sang Hansip sampai Hansip itu tidak berdaya sama sekali. Sang jenderal kemudian ditutup matanya dan diikat kemudian ditembak, diseret ke gubuk dekat lubang buaya sekitar pukul 7.00 pagi hari. Yang terakhir yaitu Letu Pierre Andreas Tendean atau Kapten Tendean. Nah, beliau ini sebenarnya bukan salah satu incaran PKI, namun pada saat itu ketika PKI datang ke rumah Ahana Sution, pada saat itu Kapten Tendean berada di rumah Ahana Sution, dan pada saat PKI menanyakan Ahana Sution, Kapten Tendean ini mengakui bahwa dirinya adalah sebagai Ahana Sution. Akhirnya Kapten Tendean ini diculik oleh PKI, kemudian dibunuh di lubang buaya, dimasukkan ke sumur lubang
Yohana Asution akhirnya selamat dari penculikan PKI. Penculikan peristiwa gerakan 30-an Sukitman, anggota kepolisian yang juga ikut tertangkap dengan 7 jenderal, namun beliau berhasil meloloskan diri. Lokasi jenazah ditemukan oleh satuan resimen para anggota Komando Angkatan Darat di kawasan hutan kota Lubang Buaya. Jenazah ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter. Sekitar pukul 19.00 jenazah tersebut ditempatkan di Aula Departemen Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara. Ketujuh korban jenderal tersebut akhirnya dianugerahi dengan gelar Pahlawan Revolusi. Dari pergerakan G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang 328 Siliwangi, dan dibantu oleh pasukan Kapelari. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. Pada tanggal 3 Oktober 1965, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C. I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya setelah usaha pencarian perwira TNI. Pada tanggal 4 Oktober 1965, pada tanggal Oktober, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17 sore hingga keesokan hari, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dwikora, para perwira TNI AD tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.